Bab 2503 Aliran Api Biru 1. Chang Huoliu bukanlah orang bodoh, dia langsung memahami seluk-beluk masalah tersebut. Setan api itu pasti dikendalikan oleh penduduk permukaan, yang kemudian menggunakan nyawanya untuk menyerangnya. Dia jelas kurang berhati-hati. Tetapi, siapa yang bisa membayangkan hal seperti itu akan terjadi? Dengan kepakan sayapnya yang berapi-api, Chang Huoliu dengan paksa menekan api dingin itu kembali ke dalam hatinya. Saat dia mengangkat matanya, pupil matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa. Dasar pengkhianat. Dengan raungan, tombak api, menara yang meleleh, dan formasi kota dari seluruh kota penjara berapi menyala secara bersamaan, dan 10.000 tombak api ditembakkan ke langit. Para prajurit klan Zhurong di sekitarnya masih tercengang, mereka tidak menyangka bahwa hal seperti itu akan terjadi. Namun, kemudian kemarahan mereka meledak, berubah menjadi raungan yang sangat besar. Aku sudah melakukan langkah pertama yang kuinginkan. Sekarang, mari kita lakukan langkah kita. Suara Zhang Yi lembut, namun bagaikan batu yang jatuh dari langit, dan mendarat tepat di hati setiap orang. Bayangannya membentang di kakinya, dan sebuah gerbang dimensi terbuka di belakangnya, menciptakan sebuah celah besar yang membentang di langit. Pasukan bayangan, legiun mekanik, dan kapal perang super, semuanya muncul di langit di atas kota penjara api. Ketiga kapal perang itu muncul, dan benteng Tianhai mengerahkan perisai cahayanya di bawah kubah. Meriam utama kapal pemimpi muncul dari bagian atas kapal, pancaran cahayanya semakin menguat. Kedua penyebar partikel pada pesawat ruang angkasa itu membuka dan menutup secara bersamaan, membentuk jaring putih dingin. Meriam energi penembus lapis baja milik sang pemimpi tersusun di udara, seperti jarum perak yang tajam. Di darat, pasukan mekanik itu mendarat di tanah berbatu berwarna merah tua. Saat gelombang hitam menerjang, seluruh pasukan bayangan berbaris di antara punggung bukit berbatu. Fatisu, Paman Yu, Liang Yu, dan Bai Li Changqing, semuanya berada di posisi masing-masing. Mereka telah dilengkapi dengan baik, dan dalam kondisi fisik prima berkat stimulan militer. Mereka hampir tidak mengalami kerugian dalam menyerang Sungai Molten, dan masih mampu menyerang kota penjara api dalam kondisi terkuat mereka. Zhang Yi juga menonaktifkan penyamaran optiknya, dan berdiri di depan formasi pasukan Tianhai yang megah. Dia menatap Chang Huoliu dengan tatapan tenang, seolah-olah sedang mengamati gunung yang akan runtuh. Sungai lava telah hancur. Sekarang giliranmu. Dengan pasukan sebesar itu, yang berdiri seperti hutan baja di depan kota Yanyu, sudah cukup untuk menakuti klan Zhurong. Mereka tidak mengerti, mengapa ratusan ribu legiun mekanik tiba-tiba muncul di luar kota mereka. Hanya pengguna kemampuan yang sangat kuat yang akan menyadari, bahwa ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pengguna kemampuan spasial tingkat atas. Untuk memindahkan sejumlah besar pasukan sekaligus. Aura pembunuh menyelimuti udara, dan kegelapan pekat menggantung di hati semua anggota klan Zhurong. Menara pengawasan kebakaran itu runtuh, dan kobaran api berbagai warna menyebar dalam kekacauan. Chang Huoliu mencengkeram pelindung dadanya, menatap sosok berpakaian hitam di udara, matanya perlahan berubah dari terkejut dan marah menjadi ngeri. Siapa kamu? Suara Zhang Yi yang dingin menggema di udara. Sebelum kau mati, ingatlah namaku. Manusia negeri Huasu, Keyes. Armor hitam dan mengancam milik Dewa Iblis Akhir, yang diselimuti aura hitam tebal yang tidak tertembus, berasal dari kekuatan darah Kekaisaran Wuluan selama jutaan tahun, membuat Zhang Yi tampak seperti Raja Iblis yang menakutkan. Orang-orang dari klan Zhurong dipenuhi rasa takut dan marah. Seketika itu juga, seorang manusia super setingkat kereta perang meraung, dan melancarkan serangan. Dalam sekejap, kobaran api yang tidak terhitung jumlahnya melesat lurus ke langit, menuju langsung ke arah Zhang Yi. Naga api raksasa itu, sebesar meteor dan berkobar dengan api, melepaskan berbagai serangan, menutup area seluas beberapa kilometer dalam radius. Mereka mengira, ini akan membuat Zhang Yi tidak punya cara untuk menghindar. Namun, Zhang Yi tidak bergeming sedikit pun di udara, saat menghadapi rentetan tembakan dari puluhan ribu prajurit Zhurong. Dia hanya mengangkat tangannya, dan melambaikannya ringan di udara. Beragamnya fenomena alam semesta. 3.000 gerbang dimensi bermunculan di sekelilingnya satu demi satu, seperti lautan bintang yang transparan, dan berputar perlahan. Di balik gerbang dimensi itu terbentang keheningan tanpa batas, di depannya terbentang neraka api yang membakar. Setiap gerbang dimensi seperti bernapas, menyerap panas, benturan, getaran, dan puing-puing dari segala arah, sedikit demi sedikit. Desisan udara terhenti, dan gigi gelombang api pun tercabut.
Serangan puluhan ribu prajurit Jurong dengan mudah diserap oleh Zhang Yi, tidak menyebabkannya cedera sedikit pun, dan tidak memaksanya mundur selangkah pun. Pemandangan mengerikan ini membuat para prajurit Zhurong di bawah tercengang dan ketakutan. Monster macam apa ini? Ini kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan. Apakah ini musuh yang bahkan penguasa neraka, Ran Yutian, pun tidak mampu hadapi? Kelopak mata Chang Huoliu berkedut. Dia bisa merasakan bahwa di luar tubuh Zhang Yi bukanlah perisai pelindung biasa, melainkan jurang yang sepenuhnya menyerap semua serangan. Terdapat pengguna kemampuan bertipe luar angkasa yang sangat menakutkan, di antara manusia yang tinggal di darat. Informasi intelijen kita selama ini keliru. Chang Huoliu menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya mencengkeram erat dadanya yang terluka parah. Setan api itu, yang membara dengan kekuatan hidupnya, menimbulkan kerusakan yang cukup besar padanya dengan serangan putus asa. Meskipun ada tabib di sekitarnya untuk merawatnya, dia tetap tidak punya cukup waktu untuk pulih sepenuhnya dari musuh yang kuat seperti Zhang Yi. Dia harus segera bertindak. Api biru, tarian pemusnahan. Sayapnya yang berapi-api tiba-tiba terbentang, dan lingkaran api dingin menjalar seperti tirai dari sela-sela bulunya, dengan cepat meluas keluar. Pada saat yang sama, lautan magma di bawah seluruh kota penjara api melonjak naik, seperti samudra yang ditarik oleh pasang surut bulan. Energi yang sangat panas itu melesat ke langit, di atas kota dengan kekuatan yang tidak terkendali, mengalir ke lengan, dada, dan akhirnya ke jantungnya. Suhu semakin meningkat. 10.000 derajat Celcius, 12.000, 15.000. Udara memanas hingga berwarna putih seperti kaca, dan platform batuan di kejauhan runtuh satu persatu, berubah menjadi merah menyala. Dia berdiri di depan semua orang, dan tiba-tiba mengayunkan tangannya. Langkah-langkah tarian yang dibentuk oleh nyala api berwarna dingin saling berjalin di udara, dan dengan setiap langkah, sebuah gunung terbakar. Kobaran api yang besar dan kacau, berlapis-lapis, turun seperti langit yang runtuh, sepenuhnya menyelimuti area tempat Zhang Yi berada. Deru lautan lava itu, seperti gelombang pasang yang mengamuk. Kobaran api yang dahsyat itu turun seperti hujan. Dunia ini seperti dijejalkan ke dalam tungku raksasa. Namun di luar tubuh Zhang Yi, lautan bintang transparan itu masih berputar. Setiap pancaran cahaya api yang menyentuh tepi pintu bagaikan jatuh ke lapisan udara lain, bersinar sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Shen Luo Wanxiang memperlakukan serangan energi panas Chang Huoliu seperti sampah, mengumpulkannya tanpa meninggalkan jejak. Sebagai seorang manajer gudang profesional, dia sangat mahir dalam hal ini. Itu tidak mungkin. Chang Huoliu meraung, urat-urat berapi di dahinya berkobar. Bagaimana kau berniat melawan energi lautan batu? Jawabannya berupa seberkas cahaya biru dingin. Zhang Yi sudah menghunus pedangnya. Saat pedang penghakiman abadi dihunus, tidak ada nyala api yang menjulang tinggi, hanya garis fajar yang stabil di sepanjang punggung pedang. Di pupil mata kirinya, tampak sebuah jam kuno. Jarum detiknya bergerak perlahan. Inilah jarum detik waktu. Lintasan 5 detik berikutnya tampak baginya, seperti garis tipis yang menyebar. Zhang Yi melihat semuanya dengan jelas, sudut di mana sayap api Chang Huoliu akan ditarik, cara serangannya, intensitas tirai apinya, dan bahkan sedikit perlambatan pada pembuluh darah api di jantungnya, karena cedera itu. Di matanya, ada masa depan yang pasti dan jelas. Bab 2504 Aliran Api Biru 2. Lautan lava yang meleleh membubung ke langit, seperti karpet merah yang terbalik, menara-menara pemadam kebakaran membungkuk satu persatu di kejauhan, dan gelombang panas di pusat kota penjara api naik semakin tinggi, seperti suara ombak. Zhang Yi melangkah keluar dari kota, menjelajah sendirian ke laut lava dan langit. Dia mengangkat tangannya, menjentikan ujung jarinya, dan seluruh medan pertempuran seolah berhenti sejenak. Ini adalah sebuah tantangan, tatapannya tertuju intens pada Chang Huoliu. Keduanya sudah berada di level ksatria putih. Jika mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka di medan perang, orang-orang di sekitar mereka pasti akan terpengaruh. Zhang Yi tidak peduli dengan hidup atau mati klan Jurong. Tetapi, dia merasa kasihan pada timnya, dan pada makhluk-makhluk mekanik yang mahal untuk diperbaiki. Tatapan mata Chang Huoliu dingin. Dia memegang dadanya, menyadari bahwa dia tidak punya pilihan, selain bertarung meskipun terluka. Karena dia tahu, bahwa Zhang Yi tidak akan pernah memberinya kesempatan. Namun, saat melihat sekeliling, di belakangnya terdapat ratusan juta orang dari klan Zhurongnya, dia tidak punya jalan keluar. Ayo, kalian orang-orang darat yang hina. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian,
Seperti apa sebenarnya penguasa neraka api dari klan Zurong itu? Chang Huoliu meraung, dan tiba-tiba muncul dari puncak menara api. Dia melesat ke atas seperti meteor raksasa, mengejar Zhang Yi. Dengan kepakan sayapnya yang berapi-api, benang-benang halus api dingin yang tidak terhitung jumlahnya, ditarik dari sela-sela bulunya, seketika menenun separuh langit. Bekas luka di dadanya masih berdenyut, luka tersembunyi yang ditinggalkan oleh iblis api, terasa seperti duri setiap kali dia bernapas. Keduanya mundur dengan cepat, tiba di wilayah lautan lava yang jauh. Aura dari kedua sosok perkasa itu menyebabkan lautan lava bergemuruh, dan makhluk-makhluk lava raksasa di bawahnya ketakutan, dan melarikan diri dengan panik, tidak berani mendekat. Kau telah memilih tempat yang bagus, semoga tempat itu menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Zhang Yi berkata dengan tenang. Pupil mata Chang Huoliu menyempit. Dia dengan marah menegur. Sangat arogan. Sekalipun kau punya kekuatan, jangan lupa bahwa ini adalah wilayah klan Zuro milikku. Sesaat kemudian, saya berapi-apinya tiba-tiba mencambuk, dan seluruh lautan cair itu tampak digenggam oleh tangan raksasa yang tak terlihat. 10.000 lapisan gelombang api melonjak dari punggung laut, semuanya melipat menjadi bilah api yang membentang sejauh 100 mil. Tulang punggung bilah itu setebal tembok kota, dan tepinya setipis garis putih dingin, sebelum akhirnya jatuh menghantam. Dalam sekejap, dunia berubah menjadi satu kesatuan yang panas dan intens. Zhang Yi tetap tak terpengaruh, sementara berbagai fenomena alam semesta perlahan membuka dan menutup. 3.000 gerbang berputar di sekelilingnya, seperti bunga transparan dari cahaya bintang. Pedang api jatuh di dekat jantung bunga, ujungnya terlebih dahulu terkuras, kekuatan yang tersisa memasuki gerbang, seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, tanpa meninggalkan jejak. Serangan fisik tidak berguna melawan pertahanan absolut. Setelah mencapai tingkat ksatria, Zhang Yi semakin dekat dengan asal-muasal energi eterik. Pada akhirnya, kemampuan gaya api biru tidak lebih dari api dan magma. Yang disebut keterampilan hanyalah cara berbeda untuk menggunakan energi supernatural seseorang. Namun pada akhirnya, serangan fisik apapun tidak akan mengubah berbagai fenomena di alam semesta. Strategi pertahanan Zhang Yi telah mencapai titik kembali ke kesederhanaan. Dia hanya berdiri diam di udara, menyaksikan Chang Huoliu menyerangnya tanpa henti. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Apakah akan ada kesalahan? Tentu saja tidak, karena jarum waktu dapat melihat segala sesuatu di masa depan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan adalah nol. Abu langit dan bumi. Miliaran batuan terkubur dan hancur oleh laut. Serangan gabungan 9 naga. Aliran api biru melancarkan serangan cepat di sekitar Zhang Yi, melepaskan satu jurus demi jurus dengan kekuatan luar biasa. Kobaran api melahap langit dan bumi, seolah mengancam untuk menghancurkan dunia. Serangan setingkat ksatria putih dapat dengan mudah menghancurkan kota manusia. Namun, serangan itu tidak mampu menembus gerbang dimensi transparan Zhang Yi di udara. Kenapa? Kenapa ini tidak berhasil? Apakah perbedaan kekuatan antara dia dan aku benar-benar sebesar itu? Semakin Chang Huoliu bertarung, semakin takut dia. Namun jelas, fluktuasi energi yang terpancar dari Zhang Yi tampak tidak berbeda dari miliknya. Keduanya memiliki indeks kemampuan sebesar 52.000 poin. Namun, dalam hal kemampuan, Zhang Yi adalah orang yang dapat menangkal semua musuh tipe serangan fisik, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan super. Tatapan Chang Huoliu goyah sesaat, lalu dia mengangkat tangannya lagi. Karena saya tidak bisa menembus pertahananmu dengan kemampuan saya, bagaimana kalau kita mencoba metode lain? Inti-inti tungku yang tidak terhitung jumlahnya muncul dari laut, tersusun dalam 36 lingkaran api raksasa, sesuai dengan susunan api kuno, saling tumpang tindih dari luar ke dalam. Dia menggunakan dirinya sendiri sebagai pemandu, menghubungkan semuanya. Jika mereka tertutup, semua yang ada di tengah akan hancur menjadi debu. Api mengunci 1000 titik tumpu. Di luar kota penjara api, di lautan magma, terdapat jebakan taktis yang ditenagai oleh magma, yang dirancang khusus untuk bertahan melawan invasi dari ras lain. Aliran api biru memikat Zhang Yi ke sini, untuk memanfaatkan medan pertempuran. Dalam sekejap, gembok cincin api itu telah menutup, hingga jarak 1 kilometer dari Zhang Yi. Dengan jentikan ujung jari Zhang Yi, 12 untaian tipis tidak terlihat ditarik keluar dari udara, oleh penerjemah untaian dimensi, dan semua inti api di sekitarnya hancur berkeping-keping saat bersentuhan. Api masih menyebar, tetapi jalan-jalan benar-benar terblokir. Ribuan poros berputar dalam sekejap,
seperti mesin raksasa yang roda giginya tidak cocok, tidak dapat terhubung atau menutup. Dahi Chang Huoliu berkerut, dan dia tiba-tiba terjun ke lautan lava. Dia memutuskan untuk langsung mengaktifkan mekanisme raksasa di bawah lautan magma, kota mekanisasi urat lava. Pada saat yang sama, cincin batuan yang telah tertidur selama 100.000 tahun di bawah lautan magma naik ke permukaan, lubang-lubang ventilasi terbuka, ruang-ruang aliran balik beresonansi, dan energi panas yang mengerikan diperkuat 10 kali lipat di antara cincin-cincin tersebut. Satu persatu, sumur-sumur dalam yang terhubung ke garis letter dalam, diam-diam membuka mulutnya di bawah kaki Zhang Yi. Apapun yang terkunci, akan tertarik ke inti bumi dan hancur. Sumur-sumur yang menarik lapisan magma dari urat-urat bumi itu, seperti meriam super yang mengarah ke langit, meledak dengan energi yang dahsyat. Skala dan ukurannya yang luar biasa begitu mengesankan, sehingga bahkan Zhang Yi pun takjub dan memperhatikannya. Memanfaatkan medan untuk melancarkan serangan terhadapku, itu tentu ide yang cerdas. Sekuat apapun manifestasi segudang milik Zhang Yi, mustahil baginya untuk sepenuhnya menyerap lapisan magma bawah tanah, yang hampir tidak terbatas. Terlebih lagi, Chang Huoliu masih mengamati dengan cermat dari pinggir lapangan. Aku sudah pernah merasakan seranganmu, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Ronde berikutnya, giliranku untuk menyerang. Dengan pedang penghakiman abadi di tangan, dia akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan. Tiba-tiba, hamparan kegelapan yang luas terbentang di belakang Zhang Yi, menampakkan pusaran raksasa, kegelapan yang mampu menelan segalanya. Arus bawah yang hitam dan kental itu mengalir tanpa suara, seperti gelombang yang lembut namun tidak tertahankan. Pemakaman megah di dunia bawah. Zhang Yi berbicara dengan lembut. Diam-diam, antimateri tebal meluap dari pusaran gelap, menelan segala sesuatu yang terlihat. Dunia bawah, kebalikan dari alam semesta ini, adalah alam di mana materi gelap dapat melahap segala sesuatu yang diciptakan oleh Sang Pencipta Kagago di dalam alam semesta ini. Dengan kata lain, tidak ada negara adidaya di dunia ini yang tidak dapat dilahap oleh antimateri. Dengan kata lain, kemampuan Zhang Yi dapat menekan semua kekuatan supernatural. Dunia bawah bergejolak, dan gelombang gelap dan kental menyebar, seketika menenggelamkan letusan vulkanik dari sumur-sumur di dalam urat bumi, yang menyemburkan sejumlah besar energi panas. Dia dengan lembut menghapus satu goresan dari karakter cincin dalam nama setiap sumur. Sumur itu masih ada, tetapi kekuatannya telah melemah, dan ritme penutupannya tertunda setengah ketukan. Bab 2505 Aliran Api Biru 3. Saat gerbang menuju dunia bawah terbuka, pupil mata Chang Huoliu menyempit tajam. Dia langsung merasakan krisis, seolah-olah sedang menghadapi musuh alami, dan darahnya membeku. Kekuatan itu sebenarnya apa? Samudra antimateri yang tidak terbatas dan tak berujung membentang, menelan bahkan cahaya, dan meratakan gunung berapi. Itu menyebar di lautan lava seperti tinta, diam-diam memadamkan kehangatan di arah itu. Inilah kekuatan yang akan menghancurkanmu. Zhang Yi berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangan kirinya ke arah Chang Huoliu, dan gerakan tali dimensi kembali melancarkan serangan tanpa henti. Menyebar, tidak terbatas, dan cepat. Retakan-retakan muncul dari ruang angkasa, seperti jaring yang kacau dan tidak teratur, langsung menjebak Chang Huoliu di dalamnya, lalu mulai memotong tanpa ampun. Dada Chang Huoliu menegang, saat celah besar merobek baju zirah tebalnya, menyebabkan darah merah panas menyembur dari dadanya. Apa ini? Dia mengangkat tombaknya, dan mengayunkannya dengan liar, ke arah serangan yang datang entah dari mana. Serangan Zhang Yi tidak berhenti sejenak, dan Chang Huoliu dengan sia-sia melawan, dan melarikan diri. Namun, ruang di sekitarnya sudah dipenuhi jebakan, jadi dia hanya bisa melepaskan kekuatan terkuatnya. Energi mutannya semerah darah, dan panas yang ekstrim adalah lapisan pelindungnya. Namun, perisai energi murni ini secara bertahap meredup, ketika dihadapkan dengan ekstraksi dimensi. Desis, mendesis. Udara terbelah, ruang terbelah, dan lapisan pertahanannya terkoyak, dengan cepat hampir menembus pertahanannya, dan menghantam tubuhnya. Tubuh Chang Huoliu sudah terluka parah, dan dia tidak punya waktu untuk memulihkannya, sementara juga menghadapi serangan terus-menerus. Dia menahan napas, dan dengan paksa menyembunyikan rasa sakitnya. Dia tidak akan hanya menerima kekalahan begitu saja, jadi dia membuka telapak tangan kanannya ke arah lautan lava di bawah, dan mengepalkannya erat-erat. Roh Zhurong bersemayam di dalam diriku. Laut berbatu itu seperti diriku, dan aku seperti laut berbatu. Setelah mendengar nyanyian itu, Zhang Yi sedikit mengerutkan kening. Sistem cerdas,
Bukankah ada yang salah dengan terjemahanmu? Sistem cerdas itu segera menjelaskan. Sebenarnya, saya hanya sedikit humoris, dan saya masih cukup romantis. Samudra magma yang luas mulai mendidih, disertai dengan deru yang memekakan telinga, dan satu demi satu, pilar-pilar api raksasa muncul dari dasar lautan lava. Ini adalah gunung berapi yang meletus. Mereka menunjuk ke langit, berdiri tegak seperti tombak. 10.000 tombak api ditembakkan secara bersamaan, ujungnya berwarna merah menyala, diarahkan langsung ke Zhang Yi di udara. Dengan lambaian tangannya, Zhang Yi menyebabkan gerbang dari berbagai fenomena itu meluas, membentuk bola bening tidak terlihat, atau seperti kuncup bunga yang mekar. Seketika itu juga, kelopak-kelopak alam semesta yang tidak terhitung jumlahnya, perlahan miring ke satu sudut. 10.000 tombak api menembus dunia setipis kehampaan, dan gunung berapi yang meraung mencoba menembus, pertahanan mutlak, Zhang Yi dengan kekuatan alam. Chang Huoliu meraung dengan suara berat. Bagaimana kau, sendirian, dapat menahan kekuatan surga? Zhang Yi menatapnya dengan suara dingin. Kau pikir, kau bisa menggunakan kekuatan alam untuk menghadapiku, tapi kau hanya memindahkan barang ke gudangku. Mendengar kata-kata itu, mata Chang Huoliu tiba-tiba berkilat marah, dan menjadi gelisah. Apa sebenarnya maksud Zhang Yi dengan pernyataan itu? Dia langsung segera mengetahuinya. Karena ketika dia mengubah ritmenya, sayap apinya tiba-tiba menyusut, dan garis api dingin itu mengembun, menjadi bilah yang sangat tipis dan tajam, yang menyapu dengan ganas ke arah Zhang Yi. Sebuah perubahan mendadak terjadi. Dalam sekejap, suara retakan yang sangat lembut dan halus terdengar, dari tepi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Itu retak. Chang Huoliu tiba-tiba sangat gembira. Aku bisa menembus pertahanannya. Zhang Yi melirik ke bawah, dan berkata, cantik. Kau bisa bangga pada dirimu sendiri, karena mampu menembus bahkan 1% dari pertahananku. Namun, hanya itu yang saya inginkan. Zhang Yi melesat ke langit, tidak lagi menyerap energi vulkanik berlebih. Dia berdiri sangat tinggi, seolah-olah ingin terbang ke langit, dan berdiri bahu-membahu dengan matahari. Apa yang direncanakan orang ini? Wajah Chang Huoliu tampak muram. Dia menekan luka di dadanya, akibat penghancuran diri iblis api. Aku tidak peduli kau itu apa, tapi kau pasti berasal dari permukaan bumi. Jadi seharusnya, kau tidak bertarung dengan begitu tenang di inti bumi. Benarkah? Itu belum tentu benar. Sebelum selesai berbicara, dia mengangkat pergelangan tangannya. Pengumpulan energi telah selesai, dia telah menunggu momen ini. Saat dia mengangkat tangan kanannya, semua kekuatan aliran api biru yang terus-menerus dicurahkan ke dimensi alternatifnya, selama pertempuran ini terkondensasi, menjadi matahari hitam yang tiba-tiba muncul di langit. Suhu di sana sangat panas, lebih panas dari magma. Radiasi panas yang dahsyat bahkan membuat Chang Huoliu, seorang manusia super tingkat ksatria tipe api, merasa tenggorokannya kering dan kulitnya perih, seolah-olah akan pecah kapan saja. Kekuatan ini adalah milikku. Chang Huoliu berteriak keheranan. Aku akan mengembalikan kekuatan apimu sepenuhnya dan tanpa syarat. Zhang Yi mengenakan baju zirah hitam, tetapi ketika dia melepaskan jurus ini, dia masih bisa merasakan panas yang membuatnya berkeringat deras. Dia memegang matahari yang terus membesar di satu tangan, dan membantingnya dengan keras. Dosa penghujatan. Teknik-teknik yang dulunya membutuhkan usaha keras, dan bahkan berisiko cedera untuk digunakan, kini sudah sepenuhnya matang. Zhang Yi bisa melepaskannya sebagai jurus pamungkas kapan saja. Gerakan ini, yang memusatkan semua serangan dari gaya api biru, dapat melepaskan kekuatan serangan, yang mendekati level ksatria hitam dengan 60.000 poin. Serangan ini membuat wajah Chang Huoliu pucat pasi. Tidak. Dia bahkan melihat kematian mendekat, tetapi dia sama sekali tidak mau mati dalam pertempuran seperti itu. Para leluhur klan Zhurong, lindungi aku. Dia meraung dan, atas nama penguasa kota Yanyu saat ini, mengerahkan seluruh peralatan militer. Bom. Ledakan. Di bawah lautan lava yang luas, aliran lava terdorong dengan keras ke samping, menampakkan sebuah kota lava kuno yang sangat besar. Itulah salah satu fondasi klan Zhurong, sebuah benteng terapung yang dapat membawa orang-orangnya kapan saja, menyelam ke lapisan magma, dan mencapai kedalaman inti bumi. Bahkan, material ini mampu menahan suhu ekstrim di inti bumi. Di era sebelumnya, ras mereka bergantung padanya untuk melestarikan sebagian dari api mereka. Jadi, meskipun mereka telah kehilangan peradaban teknologi mereka, mereka masih mampu berkembang, dan berlipat ganda hingga saat ini.
Benteng yang hanyut itu berdiri di antara dirinya, dan matahari hitam terbenam yang gelap. Chang Huoliu tahu betul bahwa dia terluka parah dan tidak dapat menahan serangan ini. Matahari hitam raksasa itu, seperti hukum hari penghakiman, jatuh, tidak menyisakan tempat untuk bersembunyi. Ketika bertabrakan dengan benteng terapung raksasa itu, gelombang dahsyat yang dihasilkan langsung menenggelamkan beberapa kota yang berada jauh di daratan. Cahaya hitam itu menyelimuti dunia, tetapi pada akhirnya gagal menghancurkan benteng kolosal tersebut. Namun, benteng itu tidak mampu sepenuhnya menyerap serangan Zhang Yi. Energi yang dilepaskan cukup untuk membuat Chang Huoliu terlempar, membuat darah mengalir dari dadanya, yang sudah menganga semakin mengerikan.